lagi hari ini, dan sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, satu orang pimpin kita dalam doa dulu. Terima kasih Mak Rani, Cindy, Intan, Intan sudah sehat kok? Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana tulang yang menyusun tubuh manusia, ya. Jadi diklasifikasikan atas 3 berdasarkan bahan penyusunnya, kemudian berdasarkan bentuk tubuh yang dibentuk, kemudian juga berdasarkan bentuk tulang, ya. Nah, ada yang masih ingat bagaimana klasifikasi tulang berdasarkan bahan penyusunnya? Ini berdasarkan bahan penyusunnya tulang dikelompokkan menjadi beberapa tulang keras. Tulang keras itu ada pada paha, radius, ulna, dan tulang perut. Kemudian yang kedua itu adalah tulang rawan. Coba lihat. Tulang rawan terdapat pada hidung dan telinga. Hari ini kita masih akan mempelajari tentang struktur dan bahan penyusun tulang. Jadi yang menyebabkan tulang itu menjadi keras atau tulang rawan itu sebenarnya tersusun atas komponen apa saja. Kompetensi dasarnya masih sama, ya. Apa yang harus kalian pelajari di hari ini? Yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi struktur dan komponen penyusun tulang manusia. Kemudian kalian harus menganalisis pentingnya kalsium pada tulang. Simak baik-baik video ini. Setelah menyimak video, itu kalian akan menanyakan, merumuskan masalah yang ada kaitannya dengan video ini dan juga dengan apa yang harus kalian pelajari pada pertemuan hari ini. Di gelas A dia masukkan, di gelas B dia masukkan, lalu simpan selama 3 hari. Ini hasilnya setelah 3 hari. Perhatikan semuanya, warnanya, kemudian warna airnya, keadaan tulang, bentuknya, strukturnya seperti apa. Tulang yang direndam dengan air. Video yang kalian saksikan tadi itu ada banyak hal yang terjadi di situ. Apa saja yang terjadi di sana yang kita harus cari tahu. Silakan pasang telinga baik-baik untuk mendengarkan pertanyaan dari Mariana dan kalian catat. Nanti kita rumuskan itu dalam bentuk pertanyaan, rumusan masalah, karena kalian harus mencari penyelesaiannya nanti. Bagaimana kondisi tulang sebelum dan sesudah perendaman dengan HCl? Itu yang pertama. Kemudian ada lagi yang lain? Ada lagi? Oke. Febrian, silakan. Maka tulang sebelum direndam oleh cairan itu teksturnya keras, tapi setelah direndam oleh cairan teksturnya menjadi lunak. Oke, ya. Jadi kenapa tulang sebelum direndam keras, tetapi setelah direndam dengan HCl itu tulangnya menjadi lebih lunak? Kenapa bisa begitu? Ya. Oke, kita sudah punya 2 pertanyaan. Oke, yang ketiga masih ada lagi? Oke, Angelika. Bertanya, jika tulang sesudah direndam HCl setelah menjadi lentur, kira-kira apa pengaruh HCl terhadap struktur tulang sehingga ketika setelah direndam oleh HCl struktur tulang menjadi lentur? Kita kasih aplaus dulu untuk Angelika, Febrian dan juga Maria. Setelah direndam dengan HCl, tulang menjadi lentur. Kira-kira apa tuh pengaruh HCl terhadap tulang sehingga tulang menjadi lentur, ya? Kita sudah punya 3 pertanyaan. Apa saja komponen yang menyusun tulang kalau bereaksi yang menjadi lunak? Oke, jadi komponen yang menyusun tulang itu sebenarnya apa saja? Sehingga kalau misalnya direndam dengan HCl, dia menjadi lunak. Jadi kita harus cari tahu komponen yang menyusun tulang, ya. Oke, itu yang keempat. Ada lagi? Masih ada lagi? Oke, Iwan, ya, silakan Iwan. Kan kalau direndam komposisi tulang ada yang berubah. Ya. Kalau kira-kira pada tubuh manusia jika komposisinya berkurang itu kemana kondisi? Kemana pengaruhnya terhadap tubuh manusia? Oke, terima kasih Iwan. Tepuk tangan. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi itu kita sudah punya 5 pertanyaan. Nah, dari 5 pertanyaan ini ada kemungkinan nanti bergabung di dalam kelompok
pertanyaan-pertanyaan yang lain yang ada kaitannya dengan materi yang kita bahas hari ini. Kemudian jabarkan lagi, kira-kira apa lagi nih yang perlu kita cari tahu untuk kita pelajari. Cari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan atau menjawab rumusan masalah yang sudah kita temukan tadi. Nanti silakan di dalam kelompok boleh memilih cari informasi dari buku, kemudian bisa juga dari internet. Informasi yang kalian peroleh itu adalah informasi yang akurat. Sekarang kalian bergabung dulu di dalam kelompok masing-masing yang sudah ditentukan. Ya, jadi kita ada 8 kelompok. Silakan bergabung di dalam kelompok. Dari mana kamu dapat informasi itu, kamu catat sumbernya, jadi sumbernya jelas. Ya. Terima kasih semuanya. Jadi kalian sudah diskusi di dalam kelompok mencari semua informasi. Untuk kelompok 8 yang pertama mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 8. Sebelum direndam, strukturnya keras, tidak rapuh, tulang berwarna putih bersih, belum menjadi plaster sumsum. Ada tanggapan dari kelompok lain? Terus dulu untuk kelompok. Tulang yaitu asam klorida atau HCl kecenderungan untuk melakukan fosfolipids seperti kalsium, maka kalsium pada tulang semakin sedikit. Jadi dapat disimpulkan bahwa larutan asam cuka dapat menyebabkan tulang kehilangan zat karbon sehingga kekerasan pada tulang berubah menjadi lemah. Terima kasih.
di lagu di bulan. Setelah itu yang ada titik-titik di sini yaitu tulang spons. Komponen yang mendukung kepadatan tulang itu kalau semakin berkurang ya pasti struktur tulang kita semakin rapuh. Sekian dari kelompok kami, mungkin dari teman-teman ada saran dari kelompok kami. Hanya saya mau memberi sedikit tambahan pada komponen-komponen kimia apa saja yang menyusun tulang. Ya, utamanya komponen penyusun tulang terdiri dari sel-sel tulang dan matriks tulang. Adapun pada tulang rawan terisi banyak sel perekat dan sedikit mengandung zat kapur, sehingga tulang rawan bersifat lebih elastis daripada tulang keras. Bagus sekali ya, tepuk tangan dulu untuk Iwan. Kenapa tulang keras itu berbeda dengan tulang rawan? Jadi matriksnya pasti berbeda. Klorida bereaksi dengan kalsium menghasilkan kalsium klorida dan hidrogen. Materi presentasi bagus sekali ya. Kita ada ice breaking, ini sedang otak. Sekarang kita lanjut ke kelompoknya Yosefin. Zat kapur berperan penting dalam pertumbuhan jaringan tulang selama proses tumbuh kembang atau pemulihan. Zat kapur atau kalsium fosfat dan kalsium karbonat bagi tulang juga berfungsi untuk membentukkan tulang dan gigi. Makanan yang memperkuat tulang yaitu makanan yang mengandung kalsium berguna untuk memperkuat tulang, sedangkan vitamin D membantu proses penyerapan kalsium seperti susu, sayuran hijau, kacang kedelai, tahu, roti, ikan. Namun Mereka punya tampilan materi presentasi hasil diskusi juga. Struktur tulang rawan yaitu dapat memberikan kekuatan agar memungkinkan untuk menahan beban sambil mempertahankan fleksibilitas yang lebih besar daripada tulang. Baik, sekian dari presentasi kami. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, kami persilakan. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah belajar hari ini. Jadi khusus hari ini kita pelajari tentang struktur dan komponen penyusun tulang. Apa saja yang sudah kalian pelajari di hari ini dalam perendaman tulang paha ayam pada HCl? Ya, apa saja yang sudah kalian temukan? Jika tulang direndam pada HCl, akan mengalami perubahan warna, bentuk sedikit lentur, dan sumsum tulang berwarna coklat-coklatan. Zat yang terkandung sebagai matriks di dalam tulang menjadi rusak. Larutan HCl dapat menyebabkan tulang kehilangan zat kapur yang membuat tulang lebih lentur dan rapuh. Tulang yang direndam di dalam larutan HCl dalam waktu tertentu akan lunak dan rapuh karena adanya kalsium fosfat dan kolagen yang tercampur oleh dalam HCl. Fungsi zat kapur, kalsium sulfat dan kalsium karbonat bagi tulang adalah untuk pembentukan tulang dan gigi, memecahkan tulang keropos sekaligus membantu tumbuh kembang tulang. Ya, jadi yang lain-lain semua tadi kalian sudah cari tahu dan pelajari. Jadi betapa pentingnya kalsium itu bagi tulang kita, sehingga untuk menjaga kepadatan tulang yang jelas kita harus mengkonsumsi makanan yang mendukung tulang untuk terus berkembang, untuk terus bertumbuh dan tulang tetap padat. Jadi untuk hari ini cukup sekian. Ibu sangat apresiasi untuk kalian semua yang sudah menyelesaikan tugas, terutama untuk kelompoknya Titin dan beberapa kelompok yang tadi, Iwan, Yosefin, ya, jadi gambarnya sudah sangat bagus, terstruktur. Pokoknya semuanya oke lah untuk hari ini. Untuk hari ini sebagai tugas evaluasi, Ibu kirimkan soal tugas di WA group. Silakan dikerjakan dan batas mengumpulkannya adalah besok sebagai nilai tugas. Ada pertanyaan lagi berkaitan dengan materi hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti Ibu pikir sudah cukup. Dan terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk kita semua. izinkan saya berdoa dengan agama dan percaya saya, yaitu Katolik. Berdoa selesai. Terima kasih, ready?